Luar biasa menarik pembahasan kita mengenai ekstrovert dan introvert. Nah, ini saya tertarik dengan ini, Ayah. Ini kayaknya anak saya tuh tipe yang introvert dan agak kolateral atau kolateral banget ya. Oh, hobinya nyuruh-nyuruh gitu ya. Yang nomor 2 ya? Yang nomor 2. Yang saya pernah ketemu itu. Iya, yang kecil. Tapi kalau ditanya itu, jawabnya pendek-pendek. Iya, potensi leadernya besar sekali anak ini. Cuma ini, yang penting bagi kita, catatan kita adalah kalau ingin mendidik dia, jangan kita tekan dia supaya dia nurut. Oh, nggak bisa ya? Itu kekeliruan kita. Jadi harus diapain, Ayah? Jadi harus kita buat aturan-aturan main yang disepakati supaya dia kooperatif. Oh, kooperatif, bukan nurut. Kata kuncinya kooperatif. Mau bekerja sama sesuai kesepakatan, gitu. Dia rule maker loh. Kalau dia udah sepakat, biasanya dia konsisten, komit. Bahkan kita yang sering ditegur itu. Kalau nggak menuruti, iya, kalau nggak komit gitu. Mami kan udah janji gitu. Iya. Kalau tokoh besarnya itu kira-kira seperti Margaret Thatcher. Lihat Margaret Thatcher ya, memimpin dunia, memimpin Inggris gitu dengan bahasa yang sedikit sekali dia bicara, tapi kan tanda tajam ya. Iya, sampai 2 kali dia memimpin Inggris kan. Betul. Menghadapi laki-laki terus. Iya. Nah, kata kuncinya itu tadi adalah kooperatif. Yang paling sulit dalam mendidik anak ini adalah bahwa kita seringkali terpancing emosi, terus membuat aturan pada saat emosi. Itu kesalahan besarnya. Mulai besok, nah itu tapi pas sambil marah begitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang perlu kita lakukan adalah kalau marah lebih baik, quit. Mami minta time out. Bye bye. Nah, baru kita pikirin tadi kasusnya apa, saya mau buat aturan apa, rewardnya apa, punishmentnya apa, konsekuensi pelanggarannya apa. Baik, oke. Habis begitu briefing kapan mulai berlaku aturan ini. Nah, terapkan, pasti dilawan, jamin. Itu udah kejadian berkali-kali. Lawan 1 kali, 2 kali, begitu kita sedikit bicara tapi tegas, dia ikut. Setelah sekali dia ikut, selamanya dia akan ikut. Oke, jadi nggak apa-apa ya, Ayah ya, kalau misalnya sudah ada peraturan disepakati terus kemudian dia nyoba, terus jawaban kita cuma enggak. Kan udah waktu itu sudah disepakati. Boleh ya, Ayah, berarti ya? Bahasanya sederhana. Kesepakatan kita seperti apa? Kan waktu itu udah sepakat gitu ya. Jadi kalau enggak, itu nanti seolah-olah decide-nya ada di kita. Tapi kalau kita, kesepakatan kita waktu itu seperti kan apa? Udah dibicarakan. Iya, gitu ya? Persis. Kalau bahasanya seperti itu, guilty-nya tidak ada di kita. Sip. Rekam, tulis kalau gitu. Baik, ada satu lagi nih, Ayah dari Bandung ya, Sarah. Apakah introvert itu masih tertanam pada seseorang saat anak dewasa nanti? Introvert atau ekstrovert itu? Ya, seperti tadi, tergantung lingkungan mana yang membentuk dia. Kalau dia introvert di wilayah ekstrovert, maka dia akan terbawa menjadi sedikit lebih ekstrovert. Dan sebaliknya. Jadi tergantung lingkungan mana yang paling sering mendidik dia sampai dewasa. Oke, baik. Oke. Baik, Ayah, ini kita langsung saja kita akan umumkan siapakah Ayah yang berhasil membawa pulang 1 buah buku dari Ayah Edi. Judulnya adalah Ayah Edi Menjawab, ya. Gimana? Sebelum kita bacakan kesimpulan. Ya, ini tadi sebenarnya buku ini adalah manual book, Bu. Oh, ini manual book? Ya, cuma judulnya Ayah Edi Menjawab. Di dalamnya adalah manual book, ada 100 kasus permasalahan anak. Berikut jawaban dan solusinya. Jadi kasusnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, ilustrasi plus jawaban sama solusinya. Jadi karena tadi ada yang mendengarkan 1 kampung, nah mungkin kalau 1 buku ini dihadiahkan ke sana, 1 kampung bisa bermanfaat. Untuk 1 kampung di Lampung ya, untuk Ibu Septi. Bu, selamat ya Ibu ya. Salam buat semua teman-temannya yang ada di Lampung. Dan buat yang lainnya juga terima kasih sudah berinteraksi bersama kami. Mungkin kalau cari bukunya ini ada di Gramedia, di toko-toko buku ya. Oke, Ayah, nih kesimpulan dari pembicaraan kita ya, atau pesan-pesan buat kita orang tua menghadapi anak introvert dan ekstrovert. Introvert tidak lebih baik dari ekstrovert dan sebaliknya. Ekstrovert tidak lebih baik dari introvert. Sama baiknya. Tugas kita lebih berfokus bagaimana menggali kelebihan masing-masing plus bagaimana berkomunikasi dengan cara-cara yang kita tadi jelaskan. Dan yang jangan sampai lupa adalah sebelum kita memulai mendidik anak kita, kita sadar dulu kita siapa, ekstrovert atau introvert. Supaya jangan nanti standar penilaiannya pakai standar kacamata kita. Nah, kalau kita sudah sadar itu, pada saat memulai, kita akan terlatih begitu. Oh ya, saya harus berakting introvert sekarang. Oh ya, itu kesalahan saya tadi menilai berdasarkan kacamata ekstrovert. Nah, kemudian kalau ada misalnya perbedaan pandangan, ternyata suami kita adalah lawan daripada kita sendiri, so bicara. Kita harus berkomunikasi. Berkomunikasi. Supaya kompak. Ya, titik tengahnya di mana? Oke.
concern sana apa, concern sini apa, yuk kita ambil solusinya apa. Begitu. Jadi jangan lupa kita harus melatih cek-cek frekuensi ya buat Bapak Ibu semuanya. Caranya adalah dengan mengatur nafas. Untuk anak introvert lebih lambat, lebih halus suaranya. Kalau yang ekstrovert mungkin juga lebih cepat dan lebih banyak mendengarkan dia dulu berbicara sampai selesai gitu ya. Iya, magic word. Magic wordnya apa? Wow, gitu. Bisa begitu ya, kok gini ya. Jadi kalau kita dengerin anak ekstrovert gitu, kita oh gitu ya, oh gitu, itu sebel dia. Kayaknya nggak menarik banget sih ceritanya. Akhirnya dia nggak mau ngomong ya, karena nggak ditanggepin. Makanya harus pakai wow, begitu ya, harus begini. Itu benar-benar saya acting. Kita harus acting menjadi siapa yang kita ajak komunikasi. Saya kira seperti itu. Ayo, terima kasih banyak untuk Terima sharing yang kasih luar kembali, biasa. Feni. Dan sahabat Motivator, tak terasa ya sudah 60 menit kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook, ataupun Twitter. Dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Facebook kami di motivatalk.tv, @yahoo.co.id, dan juga Twitter kami di @motivatalk. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Ayah Edi, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan salam Motivatalk.